Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi dalam acara kajian tafsir Al-Quran bersama saya Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, kita tidak sendiri, melainkan kita akan ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Wahid Yayang Sunindi. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Wahid? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Alhamdulillah Pak Wahid dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji berkenaan dengan firman Allah Ta'ala dari surah Al-Baqarah ayat 80. Namun seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu ayat dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Artinya, maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari sisi Allah, supaya dengan itu mereka memperoleh sedikit keuntungan. Maka celakalah mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka kerjakan. Inilah ayat dari surah Al-Baqarah ayat ke-80 beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sebelum nanti kita mendengarkan penjelasan dari Pak Wahid, saya akan bacakan terlebih dahulu penjelasan ayat ini dari tafsir Jalalain. Di dalam tafsir Jalalain tertulis, maka kecelakaan besarlah atau siksaan berat bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Artinya membuat-buatnya menurut kemauan mereka. Lalu mereka katakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperdagangkannya dengan harga murah. Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit berupa harta dunia. Mereka ini ialah orang-orang Yahudi yang mengubah-ubah sifat-sifat Nabi yang tercantum dalam Taurat. Begitupun ayat rajam dan lain-lain yang mereka tulis lain daripada yang dimaksud. Maka siksaan beratlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka. Disebabkan mereka mengada-ada yang tidak ada. Dan siksaan beratlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Yakni mereka melakukan penyelewengan dan kecurangan. Baik Pak Wahid, pada kesempatan ini kami persilakan kepada Bapak untuk menjelaskan ayat ini sesuai dari penjelasan tafsir kabir yang ditulis oleh Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu. Silakan Pak Wahid. Baik, jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan berkenaan dengan ayat yang sedang kita bahas ini, yakni surah Al-Baqarah ayat ke-80, di mana sebuah potongan ayat yang berbunyi fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Jadi celakalah bagi mereka ya, orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Di sini Huzur menjelaskan bahwa gaya bahasa yang digunakan di dalam Al-Qur'an ini secara ringkas ya, seolah-olah secara lahiriah itu kalau kita melihat ya ada sambungan, seolah menyambung dari ayat sebelumnya dengan ayat yang ini. Padahal di sini Huzur menjelaskan bahwa ayat yang sebelumnya itu menjelaskan orang-orang Yahudi ya, mereka yang tidak memahami Alkitab ya, yang disebut dengan ummiyun,
Nah, sejatinya di dalam ayat ini yang kita bahas ini adalah menjelaskan berkenaan dengan para ulama ya, para ulama Yahudi. Nah, di sini Huzur menjelaskan ayat yang sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang tidak menguasai bahasa Ibrani dengan baik, yang menipu diri mereka sendiri dan menyesatkan orang lain tanpa memahami makna-makna yang halus dalam Injil. Atau itu adalah tentang orang-orang yang hanya disibukkan dengan harapan bahwa jika mereka membaca atau mendengar kata-kata kitab Bani Israel, itu sudah cukup untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak memahami maknanya. Mereka hanya menghafal beberapa tafsir dari para ulama dan mengutip tafsir itu di mana saja dan kapan saja, lalu mengklaim bahwa mereka sedang menyampaikan makna sejati dari kitab Bani Israel atau Injil ya. Jadi sejatinya ayat yang sebelumnya yang kita bahas itu di ayat yang ke-79 itu menceritakan orang-orang kaum Yahudi ya yang tidak memahami Alkitab mereka tetapi hanya sebatas membacanya saja dan hanya mendengar makna atau tafsir dari beberapa ulama kemudian disampaikan lagi kepada orang lain, pemikiran mereka lalu dicampurkan dengan apa-apa yang yang terkandung di dalam Alkitab mereka dan disampaikan kepada orang lain. Nah, ini menjelaskan berkenaan dengan golongan tersebut. Sementara di dalam ayat ini menjelaskan para ulama mereka. Sini Huzur menjelaskan ayat yang sebelumnya itu menyebutkan orang-orang yang bodoh atau orang yang jahil yang disebut dengan ummi. Sementara ayat yang ini menjelaskan berkenaan dengan para ulama. Dikatakan bahwa azab akan menimpa orang-orang Yahudi yang menulis kitab-kitab dengan tangan mereka sendiri dan kemudian mengatakan kepada orang lain bahwa itu berasal dari Allah. Ini menunjukkan bahwa ayat ini berbicara tentang ulama, bukan orang-orang ummi atau orang-orang bodoh. Jadi ada perbedaan ya. Jadi secara lahiriah seolah-olah ayat yang sebelumnya dengan ayat yang ini masih menyambung. Tetapi di sini Allah Ta'ala menggunakan gaya bahasa yang ringkas ya, supaya dalam menjelaskan pokok permasalahan di dalam ayat ini tidak terlalu panjang. Kemudian di sini Huzur menyampaikan bahwa timbullah pertanyaan mengapa ayat ini diawali dengan huruf fa yang artinya maka. Kata ini menunjukkan bahwa makna kedua ini adalah akibat dari makna yang pertama. Artinya ketika bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran itu diawali dengan huruf fa, yaitu seolah-olah ada keterkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Karena maka itu berarti akibat gitu. Fa di sini lah maka artinya akibat dari ayat yang sebelumnya gitu yang sedang dibahas itu. Timbullah pertanyaan seperti itu. Lalu di sini Huzur menjawab, karena Al-Quran memiliki tugas untuk menjelaskan konten yang tak terhitung jumlahnya, artinya banyak, maka ia diturunkan dengan gaya bahasa yang sangat ringkas. Ayat yang sebelumnya menyebutkan tentang orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang ummi, yang buta huruf atau jahil, yang disesatkan oleh para ulama dan juga menyesatkan orang lain. Sedangkan ayat ini bermaksud untuk menyebutkan orang-orang yang menjadi ulama, tetapi tidak memiliki kejujuran sejati dan mereka juga menyesatkan orang lain. Jika mereka disebutkan secara terpisah, kalimatnya akan menjadi terlalu panjang. Jadi yang ayat yang sebelumnya itu menjelaskan berkenaan dengan kaum yang ummi, sementara ayat yang ini menjelaskan berkenaan dengan para ulama mereka. Di sini Huzur kalau misalkan kalimatnya itu dipisah ya, seolah-olah nanti untuk menjelaskan itu perlu waktu yang panjang. Oleh karena itu gaya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran ini gaya bahasa yang sangat ringkas. Jadi seolah-olah ada keterkaitan ayat yang sebelumnya dengan ayat yang ini. Maka Allah Ta'ala menyebut orang-orang bodoh dalam ayat yang sebelumnya dan kemudian menyebutkan para ulama yang berada di belakang mereka di ayat yang kedua atau yang ayat yang ini. Allah berfirman,
bahwa orang-orang bodoh atau orang-orang yang jahil yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya itu tersesat karena tindakan para ulama yang tidak bertanggung jawab. Yang tadi ya, para ulama itu kalau di ayat yang sebelumnya dijelaskan bahwa di antara kaum Yahudi itu ada orang-orang yang tidak memahami Alkitab, tetapi mereka berusaha untuk supaya dunia ini mengakui bahwa mereka ini adalah ahli kitab, sehingga pemikiran-pemikiran mereka itu dicampurkan dengan konteks atau kandungan yang terkandung di dalam Alkitab tersebut, sehingga menyesatkan banyak orang. Kemudian di sini Huzur menyampaikan yang pertama, para ulama tidak mengenalkan kitab kepada mereka. Kemudian yang kedua, mereka mengaitkan hal-hal yang salah dengan kitab tersebut dan menyuruh orang-orang bodoh jahil untuk menghafalnya, dengan mengatakan bahwa itulah makna kitab mereka. Jadi tanggung jawab atas kehancuran orang-orang bodoh itu terletak pada para ulama ini, dan menyebabkan kesesatan mereka adalah ketidakjujuran mereka dalam mengaitkan pemikiran mereka sendiri dengan Allah Ta'ala yang menganggapnya sebagai kitab Allah. Maka orang-orang bodoh atau orang-orang ummiyun yang disebutkan di ayat yang sebelumnya akan mendapatkan hukuman, tetapi para ulama ini juga akan bertanggung jawab atas kesesatan mereka dan akan berbagi hukuman atas dosa-dosa mereka, di samping dosa-dosa mereka sendiri. Oleh karena itu, setelah menyebutkan orang-orang bodoh atau orang-orang ummi, Allah Ta'ala berfirman, maka azablah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan kemudian mengatakan bahwa itu berasal dari Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan orang-orang ummi, kemudian ayat yang sedang kita bahas ini menjelaskan berkenaan dengan kaum Yahudi yang disebut dengan para ulama mereka yang berusaha untuk memahami Alkitab mereka, padahal mereka mencampurkan pemikiran mereka dengan Alkitab tersebut sehingga menyesatkan banyak orang. Nah, dari dalam ayat ini kalimat pertama yang digunakan oleh Allah Ta'ala itu, maka azablah orang-orang ini ya, orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Dengan ringkasnya, satu hal yang ditunjukkan adalah bahwa ada ulama di antara orang Yahudi, tetapi mereka menyalahgunakan pengetahuan mereka. Kemudian yang kedua, ditunjukkan bahwa tanggung jawab atas kesesatan orang-orang bodoh atau orang-orang jahil itu terletak pada para ulama tersebut. Dan yang ketiga, ditunjukkan bahwa para ulama akan ikut menanggung hukuman atas perbuatan orang-orang bodoh karena merekalah yang bertanggung jawab atas kesesatan mereka. Konten yang begitu luas ini diungkapkan hanya dengan menempatkan penyebutan para ulama di belakang dan menambahkan huruf fa sebelum menyebutkan mereka. Jadi seperti itu ya Pak Iman yang dijelaskan oleh Huzur kita tercinta, bahwa para ulama ini tentunya akan menanggung dosa yang ditanggung oleh para ummi tadi ya. Karena para ummi tadi juga tentunya akan mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala, tetapi para ulama ini juga akan mendapatkan hukuman dari akibat mereka ya telah menyesatkan para ummi tadi. Kemudian untuk hukuman para ummi tadi, kemudian untuk hukuman mereka sendiri. Artinya para ulama ini akan mendapatkan hukuman yang double ya, bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat telah menyesatkan orang lain, dan yang kedua dia juga telah mencampur adukan pemikirannya dengan Alkitab, sehingga itu pun mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala, sehingga hukuman yang didapatkan oleh para ulama itu menjadi double. Itu yang dijelaskan oleh Huzur kita tercinta berkenaan dengan ayat ini. Mungkin ada penjelasan lain dari tafsir lain Pak Iman, silakan. Baik Pak Wahid dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan ayat yang ke-80 dari surah Al-Baqarah ini dari tafsir Ibnu Katsir, di mana di dalam tafsir Ibnu Katsir
ditulis beberapa pengertian berkenaan dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Mereka yang disebut dalam ayat ini adalah segolongan lain dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang menyerukan kepada kesesatan dengan cara pemalsuan dan berdusta kepada Allah Ta'ala, serta memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Selanjutnya, Imam Ibnu Katsir menyoroti berkenaan dengan kata fawailun. Al-wail memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah kebinasaan dan kehancuran. Kemudian nanah yang berada di dasar neraka jahanam. Selanjutnya adalah nama sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Seandainya sebuah gunung besar dilemparkan ke dalamnya, niscaya akan meleleh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wailun atau wail adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Orang kafir dicampakkan ke dalamnya selama 40 tahun sebelum mencapai dasarnya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, al-wailu jabalun finnar. Al-wail adalah nama sebuah bukit di dalam neraka. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan tingkah laku orang-orang Yahudi karena mereka berani mengubah isi kitab Taurat dengan menambahkan ke dalamnya apa yang mereka sukai dan menghapus apa yang tidak mereka sukai, serta mereka menghapus nama Nabi Muhammad SAW dari kitab Taurat. Maka Allah Ta'ala murka terhadap mereka, mengingat merekalah penyebab dari terhapusnya sebagian kitab Taurat. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari sisi Allah, supaya dengan itu mereka memperoleh sedikit keuntungan. Maka celakalah mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka kerjakan. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud al-wail atau wail adalah penderitaan azab, kejahatan yang sangat keras, dan al-wail ditujukan kepada orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan. Selain itu juga ungkapan penderitaan dan juga kesedihan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah para rahib Yahudi. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan oleh Khalifah tadi ya, bahwa yang dimaksudkan di ayat ini adalah berkenaan dengan para ulama atau rahib-rahib Yahudi. Dan ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik dan juga ahli kitab. As-Saddi pernah mengatakan bahwa dahulu segolongan orang-orang Yahudi menulis sebuah kitab dari kalangan mereka sendiri. Lalu mereka menjualnya kepada orang-orang Arab dan menceritakan kepada mereka bahwa kitab tersebut dari Allah Ta'ala. Mereka mempertukarkannya dengan harga yang sedikit atau yang sangat murah. Selanjutnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kecelakaan bagi mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri berupa kedustaan, kebohongan, serta kepalsuan, dan kecelakaan bagi mereka karena apa yang biasa mereka makan, yaitu riba. Nah, ini penjelasan ayat yang sedang kita bahas ini dari tafsir Ibnu Katsir. Silakan Pak Wahid jika ada tambahan berkenaan dengan penjelasan dari ayat ini. Baik Pak Iman. Di sini lebih lanjut Huzur menjelaskan berkenaan dengan potongan ayat liyashtaru samanan qalila. Di sini Huzur menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa para ulama ini merusak agama demi tujuan duniawi. Dan niat mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan dunia. Meskipun agama mereka harus hancur ya akibat perbuatan mereka. Ya tadi ya, akibat perbuatan ulama tersebut ya. Karena mereka ini tidak memahami Alkitab keseluruhannya, hanya beberapa ayat saja misalkan. Kemudian mereka ada keinginan supaya dunia pun mengakui bahwa mereka ini adalah ahli kitab. Lalu mencampur adukanlah pemikiran mereka dengan kandungan isi Alkitab tersebut. Lalu disampaikan kepada orang lain, nah supaya mereka mendapatkan keuntungan ya tadi, walaupun hanya sedikit. Dan mereka melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit dan mengorbankan agama mereka ya, merusak agama mereka. Lalu di sini Huzur menjelaskan bahwa timbul pertanyaan di sini,
dibuat oleh tangan mereka sendiri, biaidihim ya. Lalu mengapa kata biaidihim dengan kata sendiri di sini ditambahkan? Nah, di sini Huzur menjelaskan bahwa biaidihim ditambahkan untuk penekanan. Alasannya adalah bahwa kata kataba atau menulis terkadang juga bisa berarti menuliskan atau mendiktekan. Jadi kata kataba dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa arti ya. Yang pertama itu terkadang diartikan menuliskan, kemudian terkadang juga diartikan mendiktekan, menyampaikan kepada orang lain supaya orang lain menuliskan. Nah, biaidihim ini adalah penekanan ya, bahwa Alkitab itu ditulis oleh tangan mereka sendiri, artinya mereka sendiri yang menulis Alkitab tersebut. Lalu disandingkan dengan Allah Ta'ala bahwa kitab ini berasal dari Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW, ini tertulis di dalam Bukhari ya. Bawakanlah kepadaku alat tulis, aku akan menuliskan sebuah kalimat untuk kalian agar kalian tidak akan pernah tersesat setelahku. Nah, terbukti dari Al-Quran dan sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah ummi ya, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Nah, di sini beliau menggunakan kata katabtu ya, artinya menulis ya, menulis. Nah, kata kataba yang digunakan dalam hadis ini juga berarti mendiktekan. Artinya ya, Hazrat Rasulullah SAW yang menyampaikan, kemudian orang lain yang menuliskannya. Oleh karena itu, kata biaidihim ditambahkan di sini untuk menunjukkan bahwa ayat ini berbicara tentang ulama yang bisa membaca dan menulis. Sehingga tidak ada yang akan tertipu dengan pikiran bahwa ayat ini juga berarti tentang sekelompok sebelumnya. Dan bahwa menulis di sini berarti mendiktekan. Nah, ini menjelaskan bahwa biaidihim ini adalah untuk penekanan ya, bahwa yang ditulis di sini adalah benar-benar para ulama Yahudi yang menulisnya, karena sejatinya mereka ini bisa menulis dan bisa membaca. Nah, ditambahkanlah biaidihim supaya menjadi penekanan ya, penekanan supaya orang lain pun mengetahui bahwa yang menulis Alkitab itu adalah orang Yahudi sendiri. Seperti itu. Itu ya Pak Iman yang dijelaskan oleh Huzur kita tercinta berkenaan dengan ayat ini. Ada potongan ayat lain lagi, insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas ini. Baik Pak Wahid, jazakumullah ahsanal jazaa atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah jelaskan dalam kesempatan ini bisa menambah khazanah kita, keilmuan kita dan kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran. Terima kasih banyak Pak Wahid, jazakumullah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah kajian tafsir Al-Quran dalam kesempatan ini. Ya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.